Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sumber ternak tani semuanya. Kali ini kami akan mengulas tentang tumbuhan sawi daging atau selada daging. Ini kita nanam sawi atau selada daging organik. Organik itu ya tanpa bahan kimia sedikit pun. Jadi pupuknya, pestisida, semuanya kita pakai bahan-bahan alami. Resiko terbesarnya adalah ketika kita menanam dengan organik seperti ini, ya tumbuhnya kayak gini. Jadi untuk tahapan-tahapan awal tidak langsung besar gede-gede kayak kita menggunakan bahan kimia. Jadi memang kayak gini perkembangannya. Tidak terlalu pas langsung besar-besar. Memang banyak perbedaan sih ketika kita murni menggunakan organik atau menggunakan bahan-bahan kimia atau pupuk-pupuk kimia. Nah, yang menjadi resiko atau kendala kami seperti ini, sahabat. Nah, ini sudah mulai diserang ulat. Jadi kalau tumbuhan kita, tanaman kita sedang dihinggapi ulat seperti ini, dimakan ulat seperti ini penanganannya agak sulit. Berbeda kalau kita menggunakan bahan kimia. Kalau bahan kimia, apapun mereknya, apapun jenisnya, sekali semprot hilang sudah ulatnya gitu kan. Tapi kalau kita pakai bahan alami, pestisidanya itu harus berulang-ulang. Kami bahannya menggunakan urin kambing dan juga dicampur dengan bawang putih. Itu kita fermentasi. Kendalanya seperti ini. Jadi selada kita, tumbuhan kita itu dimakan ulat seperti itu. Jadi memang harus sabar kalau untuk menanam tumbuhan organik, apalagi masih pemula ya. Lah ini ulatnya, sahabat. Tuh ulatnya tuh. Lah seperti itu. Itu sudah ulatnya tuh. Itu ulatnya selada, sahabat tuh. Kayak gitu. Ini menjadi pengganggu nih. Hama nomor satu ini, sahabat, kayak gini. Ini ulat daun. Ini memang ulat seperti ini memang banyak menyerang tumbuhan-tumbuhan sayur ya. Lebih-lebih kita menggunakan menanam dengan cara organik, full tanpa bahan kimia sedikit pun. Jadi risikonya kayak gini. Kita ambil. Nah, kayak gini, sahabat. Kayak gitu. Nah, jelas sudah. Kayak gitu, sahabat. Wah, ini mengganggu sekali ini. Jadi memang terkait tumbuhnya juga beda. Nah, ini ulatnya ini jalan. Nah, ini sahabat nih. Ini juga pemakan daun juga. Ulat-ulat kayak gitu. Jadi harus sering. Paling tidak jarak 2 kali sehari memang harus semprot terus begitu. Berbeda dengan menggunakan bahan kimia. Kalau bahan kimia sekali semprot selesai sudah. Tapi ya itu, eman kalau sudah kadung organik, ya mending full organik sekalian tanpa campuran apapun lagi. Fokus organik gitu. Nah, itu di dalam ulatnya, sahabat. Tuh juga ada. Banyak telur-telur ulatnya. Ya harus sabar-sabar memang. Harus telaten. Kalau kayak gitu kita tidak sabaran ya hasilnya juga tidak bagus. Harus telaten. Wah, ini lagi. Sebentar lagi kita semprot ini, sahabat. Tuh. Di dalam tuh ada ulatnya. Tuh.
petani itu memang harus sabar. Nih, banyak terserang ulat sahabat. Tapi terkadang juga berbeda ya permintaan pasar. Khusus untuk organik biasanya harus ada tanda-tanda bekas termakan ulat, biar keautentikannya, keasliannya juga terjamin gitu. Jadi kan banyak juga kalau kalau termakan ulat berarti tumbuhan itu bagus. Tapi ya tidak gitu, ini tidak gini-gini amat kan sahabat, dah tidak pas harus banyak semuanya yang harus termakan. Banyak di dalam. Di sini kita nyemprot, kita siapin sudah di situ. Ini tumpang sari, ada cabai rawit, macam-macam di sini sahabat. Kita cari ulat lagi ya. Pengendaliannya memang harus maksimal. Kalau gak gitu kalau kita telat, waduh, keduluan ulatnya ini. Banyak dari peternak dari petani di sini tuh yang nggak sabar, karena menganggap kalau tanaman organik itu lebih ruwet gitu, lebih sulit lah cara perawatannya. Padahal memang kelemahannya memang di situ, tapi ada min plusnya sahabat. Plusnya apa? Ya pasti harganya lebih mahal ketimbang tanaman-tanaman yang biasa atau menggunakan bahan-bahan kimia. Perkembangannya memang agak apa ya, tidak seperti kita menggunakan bahan kimia kayak gini, agak lambat memang perkembangannya. Tapi nanti ketika sudah masa panen juga harganya juga jauh berbeda dengan yang menggunakan bahan kimia. Wah, tuh diserang ulat juga tuh. Harus sabarlah intinya. Jadi petani itu memang begini, harus organik, belajar untuk menjadi petani organik. Unsur hara juga biar gak gitu parah ya terhadap tanah kita, jadi kesuburannya biar terjamin. Ini kesuburan tanahnya masih bagus, makanya banyak gulma-gulma yang tumbuh subur. Ini menunjukkan kalau tanahnya itu masih bagus, supaya tidak rusak lebih parah lagi karena kebanyakan menggunakan pupuk-pupuk kimia. Jadinya harus mulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kan gitu. Oke sahabat, itu aja dulu. Salam sukses untuk petani dan peternak Nusantara. Jangan patah semangat. Ayo terus berkarya. Dan semoga sukses untuk semuanya. Bagus seladanya, sehat.